Halo semua, Divini di sini. Dan ini adalah laptop baru super powerful yang pakai prosesor Ryzen 7040 series. Ini adalah Lenovo Legion Slim 5. Nah, meskipun laptop ini super powerful, tapi ini tipis dan juga sangat efisien. Kayak gimana laptopnya? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, laptop Lenovo Legion Slim 5 ini sudah pakai prosesor Ryzen 7 7840HS dengan dukungan hingga 8 core 16 thread yang memberikan performa cepat buat laptop thin and light. Laptop ini juga dengan efisiensi terbaik karena sudah pakai teknologi arsitektur Zen 4 dengan fabrikasi 4nm yang jujur dari tes gua menghasilkan efisiensi daya yang sungguh luar biasa. Selain itu, Ryzen 7040 series ini juga udah didukung dengan fitur terbaru, yaitu Ryzen AI, yang tertanam dalam bentuk chip IPU tersendiri, sehingga menjadikan AMD sebagai prosesor Windows x86 pertama di dunia yang memiliki chip AI. Gak lupa dukungan PCIe Gen 4 hingga USB 4.0 dan memori DDR5 yang bisa kasih pengalaman terbaik buat sebuah laptop tipis dan ringan. Terakhir, iGPU yang terbaik untuk perangkat mobile juga melengkapi laptop ini. Dengan hadirnya AMD Radeon 780M yang berbasis RDNA dengan 12 core unit dan udah support hardware ray tracing juga. Mantap banget ya! Nah, seperti yang gua bahas di video sebelumnya, penamaan untuk Ryzen 7000 series udah agak berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk Lenovo Legion Slim 5 7840HS ini, angka pertama untuk tahun 2023. Angka kedua untuk tipe prosesornya ya, Ryzen 7. Lalu angka ketiga untuk arsitekturnya. Dan angka yang keempat itu untuk tingkatannya. Nggak lupa juga huruf terakhir yang menandakan form factor atau TDP prosesornya. Sebagai gambaran, ini ada sedikit perbedaan fitur utama untuk Ryzen 7000 series prosesor. Untuk Ryzen 7040 series dengan codename Phoenix, ini termasuk dalam segmen Elite Ultra Thin dengan arsitektur Zen 4. Core-nya sampai 8 core dan 16 thread, case-nya 20 MB dengan desain prosesor udah fabrikasi 4nm. Terus integrated grafiknya udah gua bilang tadi ya, pakai AMD Radeon 780 yang udah RDNA 3 12 core unit. Nah, nggak kalah penting untuk gua infoin di awal juga. Jadi kira-kira AMD Ryzen 7040 series ini untuk siapa? Sesuai hashtagnya, prosesor ini ditunjukkan untuk laptop yang tipis dan ringan dengan performa yang beneran bisa untuk segala kebutuhan. Mau buat gaming ataupun konten kreator, tapi tetap handal buat mereka dengan mobilitas tinggi. Dengan fitur terbaru Ryzen AI. Jadi AMD Ryzen 7040 series ini cocok untuk kalian, para profesional kreator, profesional worker, gamer, streamer, dan juga caster. Tanpa lama-lama, langsung aja kita cek performa dari Ryzen 7 7840HS ini. Berikut adalah hasil tes dari Cinebench R15. Dan ini kita tes dengan berbagai mode ya, mulai dari colok chargernya atau plug-in charger, kemudian pakai baterai atau unplug charger, dan 3 mode, balance, best performance, dan best power efficiency. Dari hasil ini kita bisa lihat kalau dalam keadaan unplug atau tidak dicas, performa AMD Ryzen 7 7840HS hanya memiliki sedikit penurunan. Lalu jika kalian butuh performa maksimal, kalian bisa colokin aja laptopnya. Pakai charger di mana kalian bisa dapat performa yang luar biasa. Sedangkan kalau lagi pakai baterai, kalian dikasih pilihan nih. Mau baterainya hemat dan efisien, ataupun performa yang kenceng. Tapi dengan konsekuensi ya, jelas baterainya bakal lebih cepat habis. Sekitar 2 kali lebih cepat lah perbedaannya. Selain itu, di Cinebench R23, skornya memang tinggi banget. Bahkan mengalahkan kubu sebelah yang setara ya. Untuk multicore-nya tembus 15.000 dan single core-nya bisa 1.700 poin. Lanjut ke Blender, AMD Radeon 780M ini benar-benar powerful buat produktivitas. Ditambah lagi lewat hadirnya AMD Radeon Pro Render, aplikasi kayak Blender ini dites di file BMW rata-rata kelar di sekitar 2 menitan. Yang sedikit berbeda mungkin cuma pas di mode power efficiency, itu bisa sampai 4 menitan.
Tapi kayak yang tadi gua bilang ya, baterainya itu bisa hemat lebih signifikan. Lanjut tes video editing di Premiere Pro. Ini tetap di set di iGPU only ya. Dan jelas ini lancar banget, baik untuk scrolling di timeline ataupun preview di resolusi full. Ini nggak ada ngelaknya. Nah, gue juga udah tes render video 6 menit yang banyak efek-efeknya. Berikut adalah hasilnya. Rata-rata waktu rendernya adalah 2 menit 30-40 detik, tergantung modenya. Kecuali di mode power efficiency ya, itu di sekitar 3 menit 28 detik. Kemudian untuk di PC Mark 10, basic score-nya di 6985 di mode balance. Kalau di mode performa bisa sampai 7000-an. Lanjut kita tes AMD Radeon 780M-nya dengan gaming test. Di game Valorant, kalau di mode best performance, resolusi 1600p highest, kita dapat FPS yang tumpah-tumpah di 170 sampai 200-an FPS. Untuk suhunya, seperti yang gua bilang di awal ya, adem banget. Mentok-mentok paling ya di 78 derajat aja. Bener-bener oke banget. Nah, kalau pakai mode best power efficiency, FPS-nya bakal turun sedikit. Sekitar 5 sampai 10 FPS. Nggak beda banyak. Di Dota 2 sebenarnya ini di 60-an FPS, resolusi 1600p di highest setting, tapi karena pakai screen recorder ini turun sampai 45-an. Nggak lupa juga dengan fitur AMD FSR. Nah, gua udah tes juga kalau FSR-nya nyala, ini lebih tajam dan frame yang didapat bisa naik sampai ke 70 fps. Kalian bisa lihat sendiri. Ini di mode performa ya. Kalau di mode best power efficiency, FPS bisa turun sampai 10 fps-an. Lanjut ke Genshin Impact, game yang cukup berat. Ini di Full HD, medium, bisa stabil di 50-an FPS. Nah, karena pakai screen recording ya jadinya turun di 40-an FPS. Jadi overall masih nyaman banget. Kalau pakai mode best power efficiency bakal turun sekitar 5 FPS. Bisa dibilang ini sih yang terbaik ya untuk integrated GPU dibanding laptop-laptop sekelasnya. Nah, di laptop ini juga ada pilihan buat pakai dedicated GPU-nya. Si 4060 bisa jadi pilihan kalau kalian mau FPS yang sedikit lebih tinggi. Di Valorant 1600p highest tembus 200 FPS. Di sekitar 220 sampai 240 FPS. Naik sekitar 40 FPS ya dari iGPU-nya. Di Dota ini bisa sampai 120 fps, udah nyaman banget ya. Mentok rata kanan 1600p highest. Open fire. Oh, that's hot. Fire away. Genshin Impact kalau kita pakai si 4060-nya bisa stabil di 60 fps. Ini di 1600p highest. Have been getting too close to the city recently. Nah, dari pengujian ini nih, kita bisa ngelihat iGPU AMD Radeon 780M series yang punya performa sangat baik ini bisa memberikan kita fleksibilitas yang luar biasa dan sangat membantu ketika kita lagi nggak bisa ngecas. Performa iGPU-nya udah oke banget untuk produktivitas dan juga gaming. Kalau memang kita perlu dan butuh performa yang kenceng, kita tinggal colok aja.
Atau masih ada opsi untuk pakai C4060-nya. Ngomong-ngomong tentang Ryzen AI, ini adalah fitur spesial yang ada di AMD Ryzen 7040 series, di mana AMD menyematkan chip IPU atau Intelligence Processing Unit atau juga dikenal dengan chip AI. Kelebihan dari chip AI ini antara lain untuk safeguard data kalian, fast computing dengan pakai generative AI tanpa harus menunggu, dan laptop dengan seri ini siap untuk software-software kedepannya yang bakal pakai AI di era Artificial Intelligence ini. Nah, semua ini udah mulai tersedia di Windows di tahun 2023 ini. Salah satunya di Windows Studio Effect yang sudah memakai Ryzen AI untuk membuat background blur, framing gambar otomatis, dan eye contact correction. Jelas AMD Ryzen membuka potensi baru dalam segmen mobile dan menjadi pelopor prosesor x86 pertama dengan dukungan chip AI. Secara desain, laptop ini desainnya modern, simple ya, lumayan cakep, dan termasuk tipis buat spek high-end gini. Tebelnya cuma di 2,5 cm dan beratnya di 2,5 kg. Finishingnya ini udah anodized dan warnanya ini adalah storm gray. Bagian atasnya bahannya udah aluminium dengan finishing anodized tadi. Kemudian bagian bawahnya ini dari plastik, tapi juga udah dengan finishing anodized juga. Build-nya solid, gua nggak menemukan bagian yang goyang-goyang atau bunyi-bunyi. Oh ya, kalian juga bisa ngebedain laptop AMD Ryzen series 7000 dari stiker yang di bodinya. Kalau yang orange itu berarti 7040 atau 7045 series yang udah pakai arsitektur Zen 4. Kalau yang abu-abu itu Ryzen 7035 ke bawah. Untuk di laptop Lenovo Legion ini kelihatan ya stikernya orange yang berarti ini Ryzen 7040 series. Untuk keyboardnya ini adalah keyboard full size yang awal-awal gua masih belum biasa sih. Tapi setelah gua pakai 2 hari, ini adalah keyboard yang empuk dan enak banget. Justru bagian numpadnya membantu banget untuk kerja. Keyboardnya juga udah ada RGB-nya yang bisa diganti-ganti modenya di software Lenovo Vantage. Trackpadnya juga udah oke, semua gestur-gesturnya juga lancar, nggak ada masalah meskipun ini bukan trackpad yang terbaik. Untuk displaynya ini pakai IPS 16 inch dengan resolusi 1600p. Dan ini bagus banget layarnya, warnanya udah akurat banget, terangnya bisa sampai 300 nits, udah 100% sRGB juga. Dan refresh rate-nya 165 Hz. Pokoknya cocok buat kalian konten kreator profesional ataupun gamer dan streamer. Ports-portsnya letaknya di bagian belakang. Ini ada USB Type-A 2 biji, LAN, HDMI, dan port chargernya. Di bagian samping kanannya ada micro SD dan di bagian kiri ada 2 port USB Type-C yang dimana salah satunya ini bisa untuk ngecas. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian nggak bawa charger bawaannya. Karena ini chargernya lumayan gede sih. Meskipun gede, charger bawaannya wattnya juga gede banget, 230 watt. Dan ngisinya cepet banget, 1 jam ngecas itu bisa dapat 70%. Kalau untuk fullin itu sekitar 1 jam 20 menit. Udah cukup cepet. Nah mungkin kalian lihat, ini kenapa ada banyak port-port lain? Bukan guys, ini adalah exhaust-nya. Sama intake-nya. Makanya gue bilang kalau sistem pendingin di laptop ini bener-bener dingin dan bagus banget. Nanti bakal gue bahas lagi waktu bongkar dalamnya. Webcamnya sih standar banget, udah beresolusi 1080p, tapi kualitasnya oke aja kalau dibuat meeting online. Jadi kalian udah gak perlu repot-repot bawa webcam eksternal. Oke, ini adalah bagian dalamnya. Nah, kalian bisa lihat sistem pendinginnya ini masif banget ya, gede banget. Ini ada 2 kipas yang powerful dan heat pipe yang banyak banget. Semua ini didukung dengan ventilasi di chassisnya yang mampu mendinginkan. Pokoknya ini bikin laptop ini adem seperti yang kalian lihat di performa pas main game tadi. Ini RAM-nya juga udah dual slot DDR5, bisa kalian upgrade kalau kalian butuh nantinya. Dan slot M2 NVMe-nya udah ada 2 biji, sama-sama udah PCIe Gen 4. Jadi untuk upgrade udah aman banget. Speakernya gue ngerasa ini suaranya biasa-biasa aja, meski sudah stereo. Oh ya, yang kalian lihat di bagian atas keyboard ini bukan speaker ya guys, ini adalah sistem exhaust-nya juga. Jadi ini speakernya downfiring atau menembak ke bawah.
Untuk baterainya, di sini kalau gua lihat ini adalah baterai yang lumayan besar di 80 watt hour. Dan dari tes gua sih, kalau kerja berat ini bisa tahan sampai 4 jam lebih. Dan kalau kalian pakai untuk kerja ringan bisa 6 jaman lebih. Tapi yang lebih mantap lagi seperti gua bilang tadi, ini udah support fast charging. 1 jam aja ini bisa keisi sampai 70%. Pakai charger bawaannya ya. Untuk softwarenya ini juga praktikal banget. Software Lenovo Vantage di sini bisa ngatur macam-macam, kayak hybrid iGPU AMD Radeon 780M only atau dedicated GPU-nya C4060. Kalian bisa pilih sesuai preferensi kalian. Selain itu ada opsi lain kayak overclock GPU, Lenovo Spectrum buat ngatur RGB keyboard dan lain-lainnya. Kesimpulannya, laptop ini adalah yang terbaik di kelasnya, yang bertenaga AMD Ryzen 7 7840HS-nya, dilengkapi dengan Ryzen AI yang jadi pelopor pada jajaran CPU x86, serta integrated GPU AMD Radeon 780M yang terasa powerful untuk segala kegiatan, apalagi dengan dukungan hardware ray tracing serta AV1 encoder. Selain itu, dengan form factor yang tipis dan ringan, dan punya price to performance yang menarik. Harga laptop ini menjadi sangat ramah di kantong, di mana dibanderol mulai dari 23 jutaan di AMD Official Store. Oh ya, buat kalian yang cari laptop powerful dan efisien lainnya dari AMD, bisa langsung cek link di bawah. Karena ada banyak promo menarik dan laptop-laptop recommended buat kalian miliki. Oke, gimana menurut kalian laptopnya dan performanya? Bisa komen di bawah ya. Link pembeliannya juga ada di deskripsi. Dan kalau kalian suka dan terbantu dengan videonya, jangan lupa di like dan di subscribe. Div ini, pamit dulu.